berjalan menuntut ilmu karena mereka nggak punya kendaraan. Bukan dianjurkan oleh Nabi untuk berjalan kaki meskipun ada kendaraan, tidak. Ada di antara ulama yang nggak punya kendaraan untuk menuntut ilmu. Seperti dulu ada Imam Baqi bin Makhlad yang dia berjalan kaki dari Spanyol ke Baghdad, jalan kaki untuk menuntut ilmu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga imam yang lain yang memang tidak ada kendaraan. Artinya mereka nggak punya onta, nggak punya kuda, nggak punya keledai. Kalau ada orang sekarang sudah ada kendaraan kemudian dia ingin jalan kaki ke tempat yang jauh, menyiksa diri, takalluf, nggak boleh dalam Islam. Biar gunakan kesempatan dan kemudahan yang Allah berikan. Yang kedua, dalam hadis ini kalimat berjalan untuk ilmu yaitu menempuh jalan yang mengantarkan seorang untuk mendapatkan ilmu. Itu makna yang kedua dari yang pertama. Jadi kalimat berjalan menuntut ilmu itu bisa berarti yang pertama itu artian hakiki berjalan. Yang kedua dalam artian berjalan di sini yaitu menempuh jalan atau cara yang mengantarkan seorang untuk mendapatkan ilmu. Seperti apa? Seperti belajar sungguh-sungguh, menghafal, membaca kitab-kitab para ulama, membaca buku-buku yang bermanfaat, berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Itu yang dimaksud dengan berjalan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua dari poin yang kelima ini, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke sorga. Allah mudahkan baginya jalan ke sorga. Dimudahkan jalan ke sorga itu mempunyai dua arti atau dua makna. Yang pertama, Allah mudahkan memasuki sorga bagi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Jadi orang yang menuntut ilmu syar'i akan dimudahkan jalannya menuju sorga. Dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam sorga. Tentunya bukan sekedar berjalan ya. Bagi orang yang menuntut ilmu syar'i, dia memahaminya dan dia mengamalkannya, maka dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam sorga. Mana yang kedua, yaitu Allah memudahkan baginya jalan ke sorga pada hari kiamat nanti ketika melewati sirat. Allah akan mudahkan baginya jalan ke sorga, yaitu Allah mudahkan baginya jalan ke sorga pada hari kiamat ketika melewati sirat. Dimudahkan dia untuk melewati sirat. Sebab setiap orang itu akan melewati sirat nanti pada hari kiamat. Wa in minkum illa wariduha kana rabbika hatman maqdiya. Dan setiap orang nanti pada hari kiamat itu kaum muslimin itu akan melewati sirat. Kalau orang kafir langsung masuk neraka. Melewati sirat. Dan itu lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut. Sirat itu pada hari kiamat nanti. Maka orang yang menuntut ilmu dan dia memahami ilmu dan mengamalkannya dimudahkan oleh Allah. Ini dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam. Kemudian selanjutnya yang keenam dalam hadis ini, tidaklah satu kaum berkumpul wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu tempat, di satu rumah dari rumah Allah, wa yatadarasuna bainahum, yang mereka membaca kitabullah dan mempelajari antara mereka. Maka keutamaan dari yang keenam ini orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Quran, berusaha untuk memahaminya, berusaha dia untuk mengkaji, mentadaburkan ayat-ayat Allah. Keutamaannya ada 4 dalam hadis ini. Yang pertama yaitu turun sakinah, wa nazalat alaihim sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaikah, wa dzakarahumullah biman 'indah. Keutamaannya sakinah, ketenangan akan turun. Dan antum merasakan kalau antum menuntut ilmu, membaca Al-Quran dengan tadabbur, itu akan mendapatkan ketenangan. Tenang.
Seperti orang yang menuntut ilmu, dia akan mengalami kepuasan, ketenangan, kenikmatan dan kebahagiaan. Maka sering saya sampaikan dalam setiap daurah, sering saya sampaikan bahwa orang yang paling bahagia di muka bumi ini orang yang menuntut ilmu syar'i. Tentu sering saya ulang-ulang setiap daurah bahwa orang yang menuntut ilmu syar'i adalah orang yang paling bahagia di muka bumi. Dan itu yang dijelaskan para ulama. Adalah orang yang paling bahagia karena dia membaca Al-Quran, membaca hadits Nabi, membaca perkataan para sahabat, tabi'in, tenang, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan. Kemudian juga rahmat meliputi mereka, rahmat Allah. Malaikat mengelilingi mereka. Dan kemudian Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat. Jadi orang yang menuntut ilmu itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kemudian yang ketujuh dalam hadis ini, man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Maksudnya, kalau seseorang itu punya nasab, umpamanya nasabnya mulia, apakah dia keturunan Nabi, atau dia bangsa Arab, keturunan Quraisy umpamanya, atau dia ningrat, atau dia punya kedudukan di masyarakat. Ini yang dinilai oleh Allah bukan nasabnya. Yang dinilai oleh Allah bukan kedudukannya, bukan pangkatnya. Tapi yang dinilai oleh Allah amalnya. Jadi kalau amalnya dia lambat, sedikit amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Jadi nanti di akhirat itu yang Allah hitung bukan nasab. Kan ada orang yang berbangga dengan nasab. Saya ini keturunan Nabi, atau saya ini Habib, Sayyid. Dia bangga. Bahkan kadang-kadang dia tidak beramal. Dia anggap saya ini udah pasti masuk surga, ada keturunan Nabi. Sehingga masyarakat awam tertipu. Masyarakat awam tertipu. Bahkan kalau ketemu orang ini, Habib-Habib ini, masyarakat harus cium tangan. Tabarruk, cari berkah dengan dia. Dalam Islam tidak diajarkan demikian dan tidak boleh. Dan ini terjadi di negeri kita di Indonesia. Seperti itu. Dibanggakan, disanjung, dipuji dan segala macam. Dan mereka juga menganggap dirinya keturunan Nabi. Dalam Islam, seandainya mereka keturunan Nabi, seandainya benar. Tapi yang terbanyak tidak benar. Seandainya benar, tetap mereka wajib beramal. Tetap mereka wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Tetap mereka wajib melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Tetap mereka wajib melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Enggak ada yang namanya beban syariat itu hanya sebagian orang yang dibebankan, sebagian lagi tidak. Dalam Islam tidak ada. Semuanya wajib sama. Jangankan kita, Nabi saja mengerjakan semua kewajiban dan sunnah-sunnah sampai wafat. Gak ada orang mengatakan karena dijamin masuk surga, Nabi tempat yang tertinggi surganya, yang gak perlu beramal. Gak ada dalam Islam seperti itu. Sudah gak perlu laksanakan syariat lagi. Gak ada dalam Islam. Jadi banyak orang-orang yang tertipu dengan mengatakan keturunan Nabi. Keturunan Nabi atau bukan, itu gak ada bedanya. Bedanya mereka tetap dihormati. Itu aja. Penghormatan itu nggak boleh gulu, nggak boleh berlebihan. Tapi kewajiban melaksanakan syariat semuanya sama, nggak ada beda. Maka di sini Nabi mengatakan barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Jadi yang dipentingkan oleh Allah beramal. Dan Nabi ingatkan para sahabat juga i'malu kata Nabi. Faqulul muyassarun lima khuliqa lahu. Karena semua dimudahkan menurut apa yang Allah ciptakan atasnya. Beramal, yang disuruh, diperintah beramal dan beramal. Allah juga menyebutkan demikian. Wa qul i'malu fayassarallahu amalakum. Beramallah kalian, maka Allah akan lihat amal kalian. Allah merintahkan demikian. Wa qul i'malu fayassarallahu amalakum. Beramallah kalian, maka Allah akan lihat amal kalian. Jadi yang dilihat itu amal, bukan keturunan, bukan bangsa.
Bukan kedudukan, tapi amal. Bahkan bisa aja seorang budak, dia tempatnya di surga, seorang sayyid tempatnya di neraka. Bisa. Bilal tempatnya di surga. Bahkan Nabi mendengar terompah Bilal. Bilalnya masih hidup, Nabi dengar terompahnya. Bekas budak.